sekolah minggu yang ada di gereja ini, kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah ya, sebelum kita mulainya. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semangat, sukacita, mengasihi. Iya, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Ada di sekolah minggu, kita akan bernyanyi, kita akan memuji Tuhan dengan judul Memasuki gerbangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-9, 2, 3. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Sekali lagi kita bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, 2, 3. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian dengan judul Panoptima Silang Dituhakai. Anak-anak sekolah minggu, kami undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita bersama-sama, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel untuk kita, yaitu dari ayat bulanan bulan November, tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Kita bersama-sama, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan berbulu-bulu seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Sekali lagi yang kuat bersama-sama dengan yang ada di rumah. Amos 5:2 ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Selamat di Tangan Yesus. Kita nyanyikan dengan riang. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari jari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan juga yang ada di gereja, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Aman Guru Ria. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, yaitu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa memberkati kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah minggu ini. Kami mau disapa oleh firman Tuhan, agar firman Tuhan yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah untuk minggu ini. Minggu tanggal 22 November 2020. Diambil dari kitab Yohanes 11 ayat 24 hingga ayat 26. Yohanes 11 ayat 24 hingga ayat 26. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, setiap orang pasti akan mati. Kematian tidak melihat usia. Bukan hanya orang yang sudah tua yang lanjut usia akan mati, tetapi kematian bisa juga kepada anak-anak, pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa saja meninggal dunia. Kematian tidak hanya pada malam hari. Ada yang meninggal pagi-pagi, ada yang siang, ada yang malam. Kematian bisa saja terjadi di mana saja. Ada yang meninggal di rumah, di tempat kerja, di jalan, di mana saja. Jadi kematian itu tidak memandang usia, tidak melihat waktu, tidak membedakan tempat. Tetapi tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal, di mana kita akan mati, dan bagaimana kematian itu datang menjemput kita. Tapi yang pasti kita ingin hidup panjang umur, kita ingin sehat, kita ingin sampai kakek nenek. Itulah menjadi harapan dari setiap orang. Jadi adik-adik sekolah minggu, ada kisah tentang Lazarus dengan saudarinya Maria dan Marta. Mereka bertiga bersaudara. Mereka sangat dekat kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi suatu ketika Lazarus sakit keras. Yang pasti orang sakit harus dirawat, harus dibawa berobat. Sama seperti Maria dan Marta berusaha untuk kesembuhan saudaranya Lazarus. Mereka mau mendampingi, mereka mau merawat, memberi makan, mengasih obat dengan tujuan bagaimana Lazarus bisa sembuh. Yang pasti itulah harapan dari kita. Ketika ada sakit penyakit, kita berharap penyakit itu segera pergi, kita dipulihkan kembali, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala.
Kita juga pasti seperti itu kalau ada anggota keluarga kita yang sakit. Pasti kita semua mau merawatnya, berdoa kepada Tuhan agar segera sembuh. Lazarus bukan menerima kesembuhan tetapi kematian. Lazarus meninggal dunia. Yang pasti sebagai saudara, Maria dan Marta bersedih, mereka menangis, mereka sedang berkabung karena kematian saudaranya Lazarus. Setelah 3 hari di dalam kubur, Yesus baru datang. Maria dan Marta sangat sedih karena mereka yakin seandainya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Lazarus tidak akan mati. Itulah dari pemahaman Maria dan Marta. Tapi ketika Yesus datang setelah 3 hari, Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit." Maria menjawab, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada hari penghakiman terakhir." Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau?" Percaya bahwa orang-orang percaya yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Kita harus percaya orang mati yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan kembali kepada kehidupan yang kekal. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami bahwa di dalam Tuhan adalah kebangkitan. Kami akan hidup selama-lamanya karena Yesus Kristus telah menebus kami dengan darah-Nya yang kudus. Kiranya bimbing kami anak-anak sekolah minggu ke jalan yang benar, agar selalu yakin dan percaya. Ketika sakit penyakit ada di antara kami yakin Tuhan akan menyembuhkan kami, sehingga kami sehat kembali, panjang umur, menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami akan selalu berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita bernyanyi dengan lagu "Aku Bawa Persembahanku". Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Oh
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita tadi telah melaksanakan kebaktian kita setiap minggunya. Salam dari Inang dan teman-teman yang dari gereja. Karena masa pancaroba, jaga kesehatan, jangan lupa kalau keluar pakai masker dan cuci tangan. Salam sehat dari gereja. Salam.